Hari penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini adalah pilkada yang berbeda dari pilkada sebelum-sebelumnya, di mana pada pilkada kali ini seluruh pihak terkait harus melaksanakan protokol kesehatan. Meski pilkada 2020 ini mengundang pro dan kontra, pilkada tetap berjalan. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Kami akan membahasnya di dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan saya sudah bersama dengan Mas Usep Hasan, peneliti dari Perludem. Selamat sore, Mas Usep. Selamat sore, Mbak Rasya dan teman-teman Nusantara TV. Ya, Mas Usep, ini pilkada meskipun mengundang kontroversi, bahkan sebelumnya Perludem juga meminta agar sebenarnya pilkada ini ditunda ya, tetapi akhirnya jadi tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 esok, walaupun di tengah-tengah masa pandemi. Nah ini bahkan hingga dikeluarkan aturan baru terkait pelaksanaan pilkada. Menurut Anda apa yang harus menjadi konsentrasi warga dalam menjalankan hak konstitusionalnya? Ya, hak pilih dijamin di Undang-Undang Dasar kita sebagai bagian dari hak politik. Jadi di dalam pilkada pada konteks pandemi ini, hak pilih itu diserahkan ke individu-individu tiap warga negara yang masuk persyaratannya sebagai pemilih di atas 17 tahun dan sebagainya. Dan apapun pilihannya, penggunaan hak pilihnya itu adalah bagian dari hak konstitusional. Gitu. Jadi hak pilih ini di dalamnya juga hak untuk tidak memilih gitu, atau di dalamnya juga bagi penyelenggara bagi daerah yang berpilkada dengan calon tunggal di 25 daerah bercalon tunggal, memilih kolom kosong juga bagian dari hak pilih yang juga dijamin Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita. Begitu Mbak Tasya. Kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini memang spesial karena kita memang di tengah-tengah pandemi. Apa saja yang harus mungkin juga membantu penyelenggara pilkada kali ini, apa saja yang harus diperhatikan oleh warga mengenai aturan maupun prosedurnya? Ya, aturannya sama saja karena kita merujuk pada undang-undang yang lama saat penyelenggaraan pilkada serentak di 2015, 2017 dan 2018 gitu. Undang-undangnya masih sama, hanya ditambah ketentuan pengunduran jadwal pilkada gitu. Itu di tataran undang-undangnya. Yang diubah adalah di tataran peraturan KPU-nya, yaitu saat kita memilih harus menaati protokol kesehatan. Jadi bagaimana menjaga jarak, bagaimana menggunakan masker, begitu. Ada lagi tambahan saran sih, ini bukan saran bahwa penggunaan masker ini katanya jangan menandakan afiliasi kepada pasangan calon. Jadi harus tetap netral ya, walaupun memakai masker, tetapi maskernya tidak mengindikasikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, begitu? Ya, meskipun saya khawatir aturan seperti ini malah membebani lagi pemilih gitu. Saat pemilih mau menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dalam pilkada di konteks pandemi ini yang mengancam kesehatan dan jiwanya, tapi kemudian ditambah tuh pembebanan pakai masker ya, lalu maskernya jangan warna-warni ya, karena nanti itu sudah untung mau datang begitu ya Mas Usep ya? Sudah untung mau datang ya, betul. Siapa yang mau jamin sehat dan nyawanya warga negara gitu saat datang ke TPS gitu? Yaitu warga negara itu sendiri kan, bukan negara. Iya, nah ini mengenai aturan atau penerapan protokol kesehatan, ini ada aturan mengenai pembatasan jumlah pemilih di TPS dari semula 800 orang menjadi 500 orang. Ini tentunya akan mempengaruhi pada kecepatan penghitungan suara. Bagaimana menurut Anda? Ya, KPU percaya diri ya, karena berdasarkan pengalamannya memilih di pemilu eksekutif seperti presiden atau kepala daerah itu relatif tidak sulit, relatif cepat gitu. Paling lama 2 menit atau 3 menit satu pemilih setelah dia menerima surat suaranya gitu. Hanya saja yang jadi tantangan adalah TPS kita yang selama ini dikenal di dunia sebagai TPS yang melayani itu harus dijaga tuh standarnya di konteks pandemi gitu. Bagaimana penjagaan jarak itu dimulai dari datang ke TPS, mengantri di TPS, masuk di ruang TPS, di batasan TPS, di tempat
tempat tunggunya gitu. Itu harus diperhatikan, dan bagaimana kemudian interaksi antara petugas TPS dengan pemilih di dalam TPS juga tetap sesuai dengan standar kesehatan gitu. Jadi itu tadi Mbak Tasya dan teman-teman, kalau kita bandingkan layanan pemilih di pemilunya Indonesia itu banyak dapat pujian oleh dunia internasional, khususnya pemerhati kepemiluan. Jadi kalau kita perhatikan dulu misalnya di pemilunya Amerika Serikat ya, pemilu Amerika Serikat tuh orang ngantrinya itu ya ngantri aja gitu, nggak dilayani dengan baik. Kalau di kita itu disediakan tenda, tidak kepanasan gitu, disediakan tempat duduk gitu. Nah tapi layanan hak pilihnya Indonesia di konteks pandemi dinilai buruk karena di tataran undang-undangnya itu tidak diubah gitu untuk kemudian melindungi hak pilih. Misalnya kalau di Amerika Serikat sama Korea Selatan yang sukses menyelenggarakan pemilu di konteks pandemi, mereka ubah itu layanan hak pilih di undang-undangnya dengan menambah jam memilihnya gitu. Kita itu cuman jam 7 sampai jam 1 kan. Kalau kita bilang, oh ini kan pandemi harusnya sampai sore dong, udah mau kita syukur datang ke TPS. Nanti kan ngantri jaga jaraknya itu nambah waktu gitu. Nah sayangnya itu ada di undang-undang, yang bisa ngubahnya Presiden Joko Widodo atau anggota DPR gitu. Tapi pilihan itu nggak dipilih. Akhirnya layanan jam memilihnya juga tetap dari jam 7 sampai jam 1. Itu pertama. Yang kedua, layanan cara memilihnya ya, itu juga tidak diubah gitu. Di Korea Selatan ada layanan e-voting, beberapa negara bagian di Amerika Serikat ada e-voting, ada memilih lewat surat gitu, ada memilih jauh-jauh hari. Kita nggak ada. Mas Usep, ini tadi Anda mengatakan bahwa di Indonesia sendiri sebelumnya tata cara atau pelaksanaan pilkada ataupun pemilu dinilai baik oleh dunia internasional karena pelayanan yang baik dan sebagainya. Namun di tengah pandemi ini merupakan salah satu yang terburuk karena diantaranya adalah tadi ya tidak mengubah undang-undang atau tidak menyesuaikan peraturan atau peraturan perundang-undangannya. Kemudian juga kedua tadi kita masih membahas mengenai masalah layanan. Kalau di luar negeri ini bermacam-macam pilihan sehingga masyarakat ataupun warga bisa mendapatkan hak konstitusionalnya dengan cara macam-macam begitu ya, ada melalui pos dan sebagainya. Iya, kayak misalnya kemarin suksesnya pemilu Amerika Serikat kan warga yang berhak pilih bisa memilih lewat pos gitu. Lalu ada beberapa negara bagian menggunakan e-voting, lalu kemudian bisa memilih jauh-jauh hari atau kapanpun sebelum penetapan hasil pemilu gitu. Jadi disediakan waktu panjang dan berbagai macam cara memilih, itu bagian dari upaya negara melindungi hak konstitusinya, hak asasinya ya, hak memilih itu hak asasi, dengan mengubah di undang-undang. Kita hanya di peraturan, yaitu dengan salah satunya yang kami bingung malah aturan KPU yang mau mendatangi pasien positif corona yang mau memilih ke rumah atau ke rumah sakit gitu. Justru kan ini jadi menambah resiko ya. Di satu sisi ada hak perlindungan hidup dan kesehatan yang juga dijamin di Undang-Undang Dasar gitu. Tapi di sisi lain ada hak memilih gitu. KPU malah menabrakkan hak ini gitu, karena nggak ada upaya lain yang udah dikunci di undang-undangnya. Lalu KPU kata sesumbar melalui dasar peraturan KPU mau mendatangi pasien positif COVID ke rumahnya atau ke rumah sakit gitu di sekitar TPS gitu. Nah ini kan mempertaruhkan kesehatan maupun nyawa dari dari petugasnya. Betul, begitu ya? Iya, sangat potensial ada pelanggaran protokol kesehatan di situ gitu. Nah ini karena kurangnya waktu atau karena kurangnya anggaran, Mas Usep? Waktu dan waktu memang kurang gitu ya, karena memaksakan Presiden dan DPR untuk mau pilkada di tahun ini gitu ya. Tapi anggaran enggak. Sebetulnya Perpu Pilkada yang kemudian diundangkan jadi Undang-Undang 6 2020 itu penting dioptimalkan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Presiden dan DPR, untuk
menunda sampai undang-undangnya siap gitu. Tadi berkaitan sama layanan hak pilih gitu. Kalau misalnya petugas TPS datang dengan resiko sehat dan nyawanya terancam, kita nggak belajar gitu dari pemilu 2019 yang mendatangkan ratusan korban nyawa dari petugas TPS gitu. Lagi-lagi kebijakan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan basis saintifik, tidak sesuai dengan fakta-fakta dan rujukan-rujukan pengalaman pemilu negara lain, itu harus menjadikan petugas di lapangan itu korban gitu dari kebijakan gitu. Saya pikir di aspek-aspek ini pembuat kebijakan tidak belajar gitu dari evaluasi yang keras sebenarnya di pemilu 2019 yang memakan ratusan petugas TPS gitu. Dan bahkan banyak kalangan juga yang menyatakan bahwa pilkada kali ini rentan akan celah kecurangan. Kira-kira menurut Anda hal-hal apa saja yang bisa menjadi celah kecurangan ini? Kecurangan secara umum masih bentuknya sebagaimana di pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Misalnya yang paling rentan adalah bagaimana korupsi politik yang dilakukan oleh petahana yang mencalonkan lagi di pilkada. Dia punya kewenangan anggaran, kewenangan fasilitas negara, kewenangan mengarahkan aparatus sipil untuk kemudian mendukung pemenangannya gitu. Bagian dari aparatus sipil juga kan penyelenggara pemilu yang kemudian strukturnya itu bisa sampai TPS gitu. Jadi potensi itu sangat mungkin digunakan oleh petahana untuk menjamin kemenangannya. Korupsi politik, dan itu diatur dengan baik sebetulnya di dalam undang-undang pilkada bahwa korupsi politik, pejabat politik yang mencalonkan lalu menggunakan kewenangannya untuk kemenangan itu dihukum pidana, penjara dan denda, dan juga pembatalan kepesertaan. Nah, tapi yang harus ditekankan adalah pengawas di TPS dari Bawaslu gitu. Jadi kita kan di pandemi ini partisipasi masyarakat untuk memantau kan jadi berkurang ya, baik dari jumlah maupun sebaran gitu. Kita menimbang-nimbang resiko sehat dan nyawa kita gitu. Nah, tapi negara sudah menjawab ini sebetulnya melalui Badan Pengawas Pemilu yang kemudian strukturnya sampai TPS bagaimana KPU. Ada satu petugas TPS yang mengawasi dari Bawaslu gitu. Nah, ini yang bisa menjawab kebutuhan dari peserta pemilu yang tidak bisa mendatangkan saksi di seluruh TPS karena pengawas TPS Bawaslu ada di seluruh TPS itu, dan Bawaslu harus menjamin nih petugas TPS yang sudah pengawas TPS yang sudah mendaftarkan itu tetap sehat nih di hari H gitu. Jangan-jangan pas jelang hari H ini di paginya atau di malamnya dia positif COVID lalu nggak boleh beraktivitas. Ini harus dijamin petugas TPS ini karena penting untuk menjamin kontestasi bisa setara dari pasangan calon yang bisa menghadirkan saksi di seluruh TPS, tapi ada juga pasangan calon yang mungkin karena kurangnya pendanaan tidak bisa mendatangkan saksi di TPS, dan kepentingannya menjamin pemilih mendapatkan pengawasan yang netral dari Bawaslu, tidak bias ke satu pasangan calon. Baik. Itu dari Bawaslunya.